Allah kirimkan kepada orang itu malaikat. Ngapain? Ba'asallahu malakan yahmilahmahu. Malaikat itu akan terus menjaga dia. Sampai ketika dia meninggal dunia, sampai nanti dia di pengadilan Allah, malaikat itu akan selalu bertugas untuk menjaga dagingnya, yahmilahmahu, menjaga dagingnya min nari jahannam, dari kobaran api neraka. Ketika dia selalu menjaga kehormatan seorang mukmin dan menjadi pembela dari kehormatan seorang mukmin. Itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwasanya saya ini masih kurang Ustaz di dalam ibadah-ibadah sunnah, khairlah. Sembari kita minta terus pertolongan kepada Allah supaya Allah meneguhkan kita melakukan ibadah-ibadah sunnah itu. Tapi salah satu amal yang kita lakukan setidaknya mari kita mendapatkan keselamatan akhirat dengan menjadikan mulut kita, tangan kita bisa mendatangkan keselamatan bagi saudara kita yang lain. Artinya mulutmu, tanganmu, jempolmu tidak mendatangkan keburukan dan perkara yang menyedihkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, jadikan mulut kita untuk menjaga kehormatan mukmin ketika ada seorang mukmin yang diserang sama orang munafik, ketika orang munafik ingin menimpakan keburukan dan cela kepada orang mukmin. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan ini kita berjumpa kembali. Dan tentunya tidak ada syukur yang kita berikan kecuali adalah syukur kepada Allah. Memiliki hati yang bersyukur merupakan sesuatu yang juga harus disyukuri. Karena tidak setiap hati mampu memiliki hati yang bersyukur. Makanya beliau pernah berkata, tidak ada simpanan yang paling baik untuk seseorang kecuali 3. Yang pertama lisanan dzakiran, yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Wa imra'atan atau wa zaujatan salihatan tu'inu ala amri akhiratihi. Yang ketiga adalah istri ataupun suami yang membantunya di dalam kebaikan akhirat. Inilah 3 perkara yang disebut oleh Nabi sebagai karunia ataupun simpanan yang terbaik pada kehidupan manusia. Mari masing-masing kita mengevaluasi siapapun yang telah mendapati lisannya selalu berzikir, siapapun yang selalu mendapati hatinya selalu bersyukur, dan selalu dia mendapati pasangannya mengingatkan dia pada perkara akhiratnya, maka dia telah memiliki simpanan terbaik di mana simpanan itu akan membuatnya berhasil gemilang pada kehidupan di akhirat. Semoga kita memiliki hati yang bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, karena tidak akan membahayakan. Tidak akan pernah membahayakan. Berapapun yang kita peroleh, dan berapapun yang kita baru dapatkan, selama kita senantiasa bersyukur, dan orang yang bersyukur merupakan bagian dari rasa tawakal, dan orang yang bertawakal, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan, dan kecukupan itu merupakan pertolongan besar yang Allah berikan kepada manusia setelah Allah memberikan kepadanya sikap istiqomah. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan, rusaknya kehidupan itu penyebabnya banyak. Tapi salah satu penyebab rusaknya kehidupan itu apa? Merasa kurang dengan apa yang telah dia peroleh dan dia dapatkan. Dan merasa kurang itu biasanya karena ekspektasi hidupnya terlalu tinggi dan hatinya terlalu lemah untuk menurunkan ekspektasi yang dia miliki pada kehidupan. Kalau orang sudah merasa kurang, terjadilah berbagai macam penyimpangan yang luar biasa dalam kehidupan manusia di hadapan Allah. Orang yang merasa kurang, dia bisa menjual ayat-ayat kebenaran hanya untuk mendapatkan sekeping dari dunia. Orang kalau merasa kurang, dia bisa menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu materi yang dia rasa bisa dia senangkan keluarganya. Orang kalau merasa kurang, dia bisa melepaskan kancing bajunya dan berzina dengan laki-laki yang tidak menghormati dia. Hanya pada sebatas uang yang dia berikan kepada perempuan itu. Hanya karena uang atau hanya merasa kurang, kita bisa mendapati seseorang itu membela pemikiran yang menyimpang. Supaya dia mendapatkan harta di balik setiap dukungan dan loyalitas dia kepada perkara yang menyimpang itu. Dan itu selalu disebabkan dengan sebuah sebab. Merasa kurang itu adalah berbahaya. Makanya tepat ketika Allah itu menyampaikan pada surat At-Tolaq ayat yang keempat, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Makanya Allah sampai mengatakan siapapun
yang dia sudah bersandar kepada Allah, maka Allah mencukupi. Karena kecukupan itu merupakan hal terbaik yang dimiliki manusia. Orang kalau sudah merasa cukup, maka dia tidak melirik yang haram. Kalau dia merasa cukup, dia tidak akan menggenjot waktunya 24 jam hanya untuk ngejar dunia, tetapi mengesampingkan urusan akhiratnya. Kalau orang itu merasa cukup, dia tidak akan berat menitipkan hartanya di jalan Allah karena dia yakin harta yang dia titipkan di jalan Allah dijaga oleh Allah, bahkan disuburkan oleh Allah. Dijadikan perniagaan itu dan harta itu menjadi harta yang terjaga di sisi Allah, dan Allah kembangkan supaya Allah nanti memberikan kembali kepadanya di musim panen ketika di akhirat. Orang yang merasa cukup, dia tidak akan pernah menahan hartanya kecuali dia menitipkan di tempat yang terbaik. Nah, inilah yang menjadikan kita berharap semoga kesyukuran kita pada setiap waktu itulah yang menjadikan kita memiliki rasa cukup, dan kita berlindung dari rasa kurang yang bisa menjangkiti kepada setiap hati dan setiap jiwa. Kepada Allah kita bersyukur, dan di dalam kesyukuran itu kita bersyukur dan supaya Allah memberikan kepada kita rasa kecukupan. Kita tentunya akan meneruskan bagian ataupun episode terakhir dari apa yang kita bahas, what you should know about akhirah. Karena sesungguhnya saya mulai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Amr bin As. Amr bin As ini beliau menyampaikan kepada kita, kalaulah setiap manusia mengetahui betapa besarnya adab Allah pada neraka yang Allah siapkan, karena Allah tidak pernah bermain-main ketika Allah menciptakan neraka, pastilah setiap orang akan berdiri dan tidak akan pernah duduk melaksanakan sholat. Tentulah manusia akan berteriak sampai teriakannya membuat tenggorokannya putus. Kalaulah setiap manusia tahu betapa nyatanya kehidupan neraka dengan berbagai macam ancaman adab yang Allah berikan pada kehidupan neraka itu ketika Allah betul-betul mensifati neraka dengan adab yang pedih. Inilah yang menjadikan kita di dalam pembahasan kita bahwasanya pembahasan seorang mukmin di dalam rumpun ilmu, maka tidak boleh melewati pembahasan tentang urusan akhirat. Bagaimana kehidupan di alam barzah, bagaimana kematian, bagaimana kehidupan di akhirat, karena pada dasarnya ini yang akan menghantarkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu setidaknya ada dua. Ada rasa takut yang sifatnya hanyalah fata morgana. Dia punya rasa takut, tetapi tidak melahirkan sebuah amal soleh yang dia lakukan setelah dia merasa takut. Dia cuma takut. Kalau dia berbicara neraka, ya, dia mengatakan saya takut. Tapi takut yang dia miliki tidak menjadikan dia bergerak. Rasa takut kepada neraka tidak menjadikan dia menutup aurat. Rasa takut kepada neraka tidak menjadikan dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Tapi setiap bicara tentang neraka, dia takut. Maka para ulama menyampaikan ini rasa takut yang sifatnya sebagaimana fata morgana. Dia takut, tetapi ketakutan itu tidak membawa perubahan pada dirinya. Ada yang kedua, yaitu takut yang betul-betul melahirkan ketaatan. Ketika orang itu betul-betul takut, maka dia bergegas. Bukankah orang yang takut miskin, dia terus bagaimana menawarkan produk dan barang yang dia miliki, karena dia khawatir dia tidak cukup atau dia tidak mendapatkan harta untuk mencukupi keluarganya. Rasa takut mendorong dia untuk berbisnis dan tidak malu pada produk yang dia jual. Rasa takut ketika terkena macet, biasanya di Jakarta kalau sudah jam 6.30, itu berbeda dengan jam 6.15. Jam 6.15 biasanya jalanan masih lancar. Kalau sudah jam 6.30, jalanan sudah super macet. Biasanya orang yang takut dengan kemacetan, maka dia mengambil perjalanan lebih pagi. Dan dia berubah setelah dia memiliki rasa ketakutan kepada Allah. Tentunya pilihan kita ingin memilih yang kedua. Memiliki rasa takut yang mendorong kita kepada ketaatan. Tapi memiliki rasa takut tidak bisa datang secara instan. Memiliki rasa takut itu harus dikaji betul. Sesuai dengan penjelasan, sesuai dengan penjabaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Tapi Allah itu juga Syadidul Adab. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham.
kenapa kita harus membahas what you should know about akhirah? Karena pembahasan tentang akhirat itu ibarat rem pada mobil kita. Mobil itu sebagus apapun kalau tidak ada remnya, mungkin tidak ada yang ingin memiliki mobil itu. Karena yang terbayang ketika mobil itu tidak ada remnya, akan terjadi kecelakaan fatal yang bisa mengakibatkan kematian. Masih ingat kejadian beberapa waktu yang lalu viral, ada sopir truk yang remnya blong. Dan akhirnya menabrak banyak orang yang sedang menunggu lampu merah di daerah Kalimantan. Tentunya itulah yang kita bayangkan. Karena kehidupan mobil itu tidak ada remnya, tentunya mobil tidak lagi menjadi barang yang diinginkan. Karena setiap orang khawatir ketika menaiki mobil terancam dengan hilangnya nyawa. Maka rasa takut itu penting, dan rasa takut itu kayak rem pada kehidupan kita. Yang bisa menjadikan kita ketika menginginkan ekspektasi yang terlalu banyak, remnya itu ketika kita mengingat akhirat. Dan mengingat akhirat itu selain pula menjadi rem, maka sesungguhnya ketika kita mendapati mengingat akhirat itu menjadi rem, di sisi yang lainnya, mengingat akhirat itu juga sebuah ketenangan. Kenapa disebut ketenangan? Karena ada harapan. Bahwasanya kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Ada sebuah harapan berjumpa kembali dengan keluarga-keluarga yang telah mendahului kita. Ketika keluarga itu berada pada pucuk hati kita dan pucuk jiwa kita yang kita mencintainya betul. Ketika mereka telah pergi dan telah wafat sebelum kita. Ketika mengingat akhirat, ada harapan yang tumbuh. Berjumpa, bertemu, bersua dengan mereka kembali. Ketika kita mengingat akhirat, kita tahu betul bahwasanya kehidupan itu bukan Allah berikan pada kehidupan di dunia, tapi Allah mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang hari ini kita menapak di atas tanahnya, yaitu adalah kehidupan di akhirat. Itulah indahnya kehidupan akhirat. Makanya itulah yang menjadikan kita semakin paham kenapa Allah itu selalu mengkaitkan iman itu kepada hari akhir. Padahal rukun iman itu kan ada 6. Ada iman kepada kitab, ada iman kepada malaikat, ada iman kepada takdir, ada iman kepada Rasul. Tapi kenapa kita menjumpai Allah itu dan Rasulullah, kalau mengingatkan iman kepada Allah itu selalu dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Selalu iman kepada Allah digandeng dengan iman kepada hari akhir. Karena pada dasarnya iman kepada Allah dan hari akhir ini, dia bisa menjadi tali kendali bagi kehidupan manusia. Dia bisa menjadi rem atas berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang terkadang datang menggoda dia. Dia bisa menjadi harapan ketika dia telah dipisahkan dengan orang yang dia cintai supaya berjumpa kembali. Dia bisa menjadi musim semi atau musim panen bagi orang yang beriman ketika dia merasa lelah dan letih ketika dia melakukan ketaatan di dunia. Terutama ketika dia mengikuti kebenaran pada saat mayoritas manusia tidak mau mengikuti kebenaran itu karena mereka sudah disibukkan dengan kebatilan. Itulah yang menjadikan kita paham. Itulah yang menjadikan kita mengerti betapa besarnya pengaruh yang dimiliki kepada iman kepada hari akhir kalau kita mengetahui. Makanya beberapa hari ini saya sempat berpikir ya, kalau ada orang pada hidupnya, kok mereka tidak percaya kepada hari akhir, mereka tidak percaya kepada kematian dan hari akhir, alam barzah, dan sederet terminal yang dijumpai manusia ketika meninggal dunia, ketika dia tidak percaya, entah dia sosialisme, entah dia komunisme, entah dia agnostik, dan sederet penyimpangan-penyimpangan di dalam keyakinan, ataupun YOLO, you only live once gitu. Kalau kita mengingat ini, maka saya berpikir, orang yang lagi senang-senangnya, gandrung-gandrungnya, menyenandungkan you only live once gitu ya, mungkin dia akan merasa senang dengan kalimat itu ketika kalimat itu diucapkan ketika dia muda. Orang-orang yang dicintai masih ada semua. Tapi kalimat itu akan sangat menyakitkan kalau dia sudah tua. Lalu dia sadar bahwasanya orang di sekelilingnya telah satu persatu meninggal dunia. Orang kalau tidak percaya akhirat, selesai. Kalaupun dia ditinggalkan ibunya, maka tidak ada keyakinan yang menjadikan dia bisa berjumpa lagi dengan ibunya. Karena dia mendustakan akhirat dan mendustakan kematian. Kalau dia kehilangan orang yang dia cintai, suaminya, anaknya, selesai. Kalau dia tidak mengimani hari akhir. Ketika dia semakin tua, dia akan stres. Kenapa? Karena dia mendustakan hari akhir.
Makanya mengimani hari akhir itu justru menenangkan. Orang yang keriput tahu keriputnya ini nanti akan berubah kembali menjadi baik kalau dia mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika dia sakit di ujung usianya, maka dia tetap tenang karena dia tahu di balik gundukan tanah itu ada kehidupan. Dan itulah yang membedakan orang yang beriman kepada hari akhir dengan orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Apapun nama-nama dan status mereka yang dibuat indah hari ini. YOLO, sosialisme, agnostik. Maka pada dasarnya ujung dari semua itu adalah depresi berat. Kalaupun mereka hari ini tertawa, di balik apa yang mereka slogankan, apa yang mereka gaungkan dengan pemikiran mereka bahwasanya hidup itu sekali saja, makanya lakukan apa yang kita mau. Di balik kata-kata ini, ada sebuah jerat yang bisa membuat depresi manusia ketika dia menyadari orang yang dia cintai pergi. Kalau dia menyadari didolimi di dalam hidupnya. Kalau dia menyadari ketika dia digerogoti dengan penyakit, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, barulah dia akan sadar. Mendustakan hari akhir itu hanya menyengsarakan kehidupan dan pikiran mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita memahami pentingnya kita membahas what you should know about akhirah. Supaya memberikan harapan. Kebaikan kita bahwasanya kehidupan ini terus berlanjut. Kematian itu akan datang, tetapi kematian itu tidak memberhentikan aktivitas kita. Terus aktivitasnya akan terus dilakukan. Yang membedakan hanya alamnya. Dan kehidupan berikutnya ditentukan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini. Kita berada pada ruang waktu yang menjadi impian, yang mustahil terwujud bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Sebelum ruang waktu ini akan menjadi perkara mustahil yang kita peroleh, maka semoga kita tergerak untuk terus melakukan kebaikan dan melakukan ketaatan. Bukan untuk Allah, tetapi untuk keselamatan kita. Karena pada dasarnya Allah tidak membutuhkan ketakwaan dan keimanan kita. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa kita membahas what you should know about akhirah. Kemarin kita telah membahas perkara sirat dengan berbagai macam fenomena yang ada di atas sirat. Dan kita baru membahas 4 ya, perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita di dalam sirat. Kita telah membahas yang betul-betul menyelamatkan perjalanan manusia ketika mereka di atas sirat. Bagaimana mereka beriman dan bertauhid dengan tauhid yang benar. Tanpa tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, bagaimana betul-betul kita mengikuti sunnah Rasulullah, lalu memperoleh syafaat yang datang dari Nabi SAW. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kemudian kita membantu saudara-saudara kita, meringankan beban yang kemudian mereka rasakan dan mereka peroleh. Lalu kita meringankan apa yang kemudian kita lakukan untuk mereka. Dan itu pembahasan yang sudah kita selesaikan pada pertemuan yang terakhir. Sekarang mari kita menuju kepada pembahasan berikutnya. Ya. Apa sih perkara yang bisa menjadikan dan mengokohkan langkah kaki kita? Ketika kita tahu betul bahwasanya salah satu fakta yang paling menakutkan dalam kehidupan kampung akhirat kita adalah berjalan manusia di atas sirat. Dan sesungguhnya tidak ada yang melambatkan manusia di atas sirat kecuali adalah amal kita sendiri. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam riwayat yang kemarin saya sebutkan, ada manusia yang langkahnya itu lambat ketika di atas sirat. Lalu kemudian dia betul-betul merasakan apa langkahnya lambat. Seakan-akan bahwasanya dia merasa Allah itu melambatkan langkahnya ketika di atas sirat. Padahal itu merupakan peristiwa yang paling menegangkan dan paling menakutkan yang pernah dialami manusia sepanjang hidup dan sepanjang mati. Maka ketika dia berkata, kenapa terasa lambat ya Allah? Kenapa engkau melambatkan langkah kakiku? Maka Allah kemudian menjawab, aku tidak melambatkan apa yang kamu jalani. Tapi amalmu lah yang kemudian melambatkan kamu ketika melewati sirat. Jadi yang mempercepat langkah kita ketika melewati sirat, yaitu adalah amal kita. Yang melambatkan juga amal kita. Dan tergantung tombolnya kepada kita. Manakah yang kita pilih di dalam kita beramal, pilihan itulah yang akan menentukan kualitas ketika kita berjalan di atas sirat. Makanya kemarin saya menyampaikan,
Salah satu orang yang dimudahkan pula ketika melewati syarat selain 3 yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah orang yang selalu bergegas di dalam melakukan kebaikan. Dia bergegas, dia menjadi orang sabiqum bil khairat. Karena sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3. Dhalimun li nafsi, kemudian muqtasid, kemudian sabiqum bil khairat. Dhalim li nafsi itu apa? Suka mendolimi dirinya sendiri dengan dosa dan kemaksiatan. Ada yang kedua, sabi muqtasid. Dia tidak melakukan dosa, tetapi hanya mencukupkan perkara yang wajib dan sedikit perkara yang sunnah. Itu namanya muqtasid. Ada yang ketiga, sabiqum bil khairat. Orang yang mereka itu bergegas di dalam kebaikan dan meninggalkan bukan hanya yang diharamkan, tetapi juga meninggalkan yang dimakruhkan. Dan mereka respon ketika dipanggil di dalam ketaatan, mereka tidak melambatkan dirinya kecuali mempercepat. Lalu orang semacam itulah yang akan mempercepat langkahnya ketika melewati sirat. Berkumandang adzan, langsung ambil wudhu. Maka itu merupakan orang yang Allah akan segerakan langkah kakinya ketika melewati sirat. Ketika datang kajian, maka dia langsung mempersiapkan. Orang-orang yang terus merespon setiap panggilan ketaatan, lalu dia mempercepat langkahnya di dalam merespon setiap ketaatan, itulah orang-orang yang sejatinya sudah tergambar previewnya ketika nanti melewati sirat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan dan menyerangkan kepada kita kan, barang siapa yang suka melambatkan, ya, mayu akhir hasanatahu fid dunya, yuakhirhumullahu hasanatahu fil akhirah. Siapapun yang mereka suka sekali, orang yang suka sekali melambat-lambatkan kebaikan di dalam hidupnya, melambatkan ketaatan, dia lambat-lambatkan, maka pasti Allah akan lambatkan setiap langkah kebaikannya nanti di akhirat. Dan itulah yang menjadikan kita semuanya harus belajar untuk konsisten merespon ketaatan dengan bergegas dan bersegera. Sekarang kita akan menuju kepada yang kelima. Perkara yang bisa untuk menjaga kita dan mengokohkan langkah kita ketika masing-masing dari kita akan melewati sebuah sirat, sebuah jembatan yang paling menegangkan dan paling menakutkan yang pernah ada pada kehidupan manusia, yaitu adalah orang yang mereka selalu memiliki sebuah sifat bahwasanya dia menjadi perisai bagi saudaranya ketika saudaranya digibahin dan dibicarakan keburukannya sama orang lain. Jadi kalau ada orang, seorang mukmin, dia menjaga kehormatan seorang mukmin, lalu kemudian menepisnya dari gibah yang ditujukan kepadanya. Orang yang menepis ghibah kepada saudaranya, ketika dia memiliki sebuah keinginan untuk menjaga kehormatan saudaranya, orang yang semacam ini, orang yang kemudian dipilih oleh Allah hatinya, dipilih oleh Allah hidupnya, akan dijaga dari api neraka sebagaimana dia telah menjaga kehormatan seorang muslim, karena kehormatan seorang muslim begitu besar di sisi Allah. Jangan dianggap remeh kehormatan seorang muslim. Makanya kita menjumpai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika tawaf. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika tawaf? Nabi mengatakan, alangkah agungmu, wahai Ka'bah. Alangkah harumnya namamu. Tapi semua keagunganmu itu tidak akan bisa mengalahkan kehormatan seorang mukmin di hadapan Allah. Bahkan kehormatan seorang mukmin pun tidak bisa dikalahkan dengan kehormatan yang dimiliki oleh Ka'bah. Saking begitu besarnya Islam itu menjaga kehormatan. Saking begitu besarnya Islam itu menjaga kehormatan. Makanya kita jumpai dan kita dapati bahwasanya riba itu memiliki 73 sampai 79 pintu. Yang paling ringan dari dosa riba itu apa? Berzina. Berzina. Seorang anak dengan ibunya. Bukan nikah loh, bukan kawin, tapi zina. Sudah berhubungan dengan ibunya itu pun dengan tanpa nikah. Dia zina dengan ibunya merupakan dosa riba yang paling ringan. Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Yang puncaknya nomor 73, ibarat lantai bangunan ada 79 bangunan. Yang puncak 79 itu yang paling berat itu apa? Yaitu adalah menerjang kehormatan seorang mukmin, kehormatan mereka. Menerjang kehormatan seorang mukmin itu puluhan kali lebih parah, puluhan kali lipat lebih parah daripada keburukan yang dilakukan manusia ketika berzina. Hati-hati. Terutama kepada para santri, para penuntut ilmu yang hari ini
memiliki kebiasaan suka menghujat. Ketika dia baru belajar selangkah demi selangkah, tetapi terburu-buru untuk tidak menakar dirinya dan terjerumus kepada dosa besar yang dia tidak sadari. Bisa jadi dosa yang dia tinggalkan dari riba ataupun musik tidak sebanding dosa yang baru saja dia lakukan ketika dia ngaji, tetapi justru menjadikan dia menodai banyak kehormatan seorang mukmin. Ingat perkataan seorang ulama, terkadang setan itu membiarkan manusia melakukan satu kebaikan. Tapi setelah satu kebaikan itu dikerjakan, maka setan akan membuka 10 keburukan setelah dia dibukakan satu kebaikan. Itu perkataan seorang ulama salaf. Terkadang kalau kita relate perkataan ulama ini kepada kehidupan, jadi terkadang setan itu mempersilahkan kita ngaji. Udah ngaji aja. Setan membiarkan, tidak menahan lagi. Udah ini orang pengen ngaji, biarkan aja ngaji. Biarkan aja dulu ngaji. Ngaji tek sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu setan akan membuka 10 keburukan. Menghujat, memvonis, mencela, kemudian membenci. Semuanya, akhirnya semua pintu itu dibuka sama dia. Padahal dia baru saja melakukan satu kebaikan yang sebenarnya itu pun dimudahkan oleh setan tanpa dia menyadari. Satu kebaikan yang dibukakan setan justru menjadikan dia terjerumus kepada 10 dosa yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ya. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Saya masih sering sekali menjumpai orang-orang yang mereka itu masih menikmati di dalam menodai kehormatan seorang mukmin. Pasang foto, coret-coret, pasang video, kemudian dengan begitu gampangnya gitu. Lalu mengomentari, lalu dan lain sebagainya. Tanpa dia memperdulikan bagaimana kehormatan orang itu, lalu dia jatuhkan dan dia nodai kehormatannya. Hati-hati. Kehormatan Ka'bah sekalipun tidak bisa mengalahkan kehormatan seorang mukmin di hadapan Allah. Makanya merupakan salah satu di antara amal yang besar yang mengokohkan langkah kaki manusia ketika berjalan di atas sirat. Ibaratnya kalau kita kaitkan dengan pendaki, itu tali yang begitu kuat yang menahan para pendaki supaya tidak terjerumus ke jurang. Maka tali yang bisa menahan kita dari terjerumusnya dan terjerembabnya manusia ke dalam jurang neraka, yaitu adalah orang yang menjaga dan melindungi kehormatan seseorang dari ghibah yang ditujukan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih, man hama mu'minan min munafikin yu'ibuhu fa'asallahu malakan yahmi lahmahu yaumal qiyamah min nari jahannam. Ini hadisnya indah. Hadisnya betul-betul menjadikan kita harus merenungkan hadis ini. Ya. Kalaupun saya dan antum jarang tahajud, jarang puasa sunnah, perhatikan hadis ini. Ini merupakan salah satu hadis andalan kita untuk nutupin mungkin kekurangan kita pada ibadah-ibadah sunnah yang mungkin belum maksimal kita kerjakan. Gimana artinya? Rasulullah mengatakan man hama mu'minan min munafikin yu'ibuh. Sesungguhnya siapapun seorang mukmin yang dia menjaga seorang mukmin yang lainnya dari orang munafik yang menggibahinya, yang menelanjangi aibnya atau yang menelanjangin kemudian keburukannya, lalu kita menjaga mukmin itu menjadi perisai baginya, membela kehormatannya ketika orang munafik itu kemudian menyerangnya, fa'asallahu malakan yahmilah mahu yaumal qiyamah min nari jahannam. Allah kirimkan malaikat. Allah kirimkan kepada orang itu malaikat. Ngapain? Ba'asallahu malakan yahmilah mahu. Malaikat itu akan terus menjaga dia. Sampai ketika dia meninggal dunia, sampai nanti dia di pengadilan Allah, malaikat itu akan selalu bertugas untuk menjaga dagingnya, yahmilah mahu. Menjaga dagingnya, min nari jahannam. Dari kobaran api neraka. Ketika dia selalu menjaga kehormatan seorang mukmin dan menjadi pembela dari kehormatan seorang mukmin. Itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwasanya saya ini masih kurang Ustaz di dalam ibadah-ibadah sunnah, khairlah. Sembari kita minta terus pertolongan kepada Allah supaya Allah meneguhkan kita melakukan ibadah-ibadah sunnah itu. Tapi salah satu amal yang kita lakukan setidaknya mari kita mendapatkan keselamatan akhirat dengan menjadikan mulut kita, tangan kita bisa mendatangkan keselamatan bagi saudara kita yang lain. Artinya
mulutmu, tanganmu, jempolmu tidak mendatangkan keburukan dan perkara yang menyedihkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, jadikan mulut kita untuk menjaga kehormatan mukmin ketika ada seorang mukmin yang diserang sama orang munafik, ketika orang munafik ingin menimpakan keburukan dan celah kepada orang mukmin. Maka kita menjaganya, kita menepis tuduhan yang ditujukan kepadanya, kita menepisnya dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, walaupun amal ini tampaknya sederhana ketika kita menjadi pembela, tetapi tidak menjadi sederhana di hadapan Allah. Allah kemudian menyampaikan, yahmillah. Maka kemudian Allah menyampaikan, fa'asallahu malakan. Yahmillah mahu. Yahmillah mahu yaumal qiyamati min nari jahannam. Maka Allah akan kirimkan kepadanya malaikat yang akan menjaga dagingnya supaya dagingnya tidak tersentuh dengan api neraka. Dan ketika melewati sirat, Allah jaga para malaikat yang akan menjaganya ketika melewati sirat. Rasulullah melanjutkan, waman qafa musliman bi syai'in yuridu syainahu bihi habasahullahu ala jasri jahannam hatta yakhruja mimma qal. Dan siapapun orang yang kemudian dia mencela seorang mukmin, menghujat seorang muslim, ya, dan tidaklah dia itu kecuali ingin menghujat dan ingin merendahkan seorang muslim atau seorang mukmin, dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu dengan niat untuk merendahkan seorang muslim, Allah tahan itu kakinya di hari kiamat di atas jisr itu di atas sirat, Allah tahan, tidak bisa melangkah sampai betul-betul urusannya selesai dengan apa yang dia pernah omongkan tentang saudaranya, tentang keburukan. Ya. Jadi Allah kemudian akan betul-betul tahan itu. Allah akan betul-betul tahan kepadanya. Jadi kalau ada Allah seorang mukmin, lalu kemudian ketika seorang mukmin, lalu kemudian barang siapa yang pernah menuduh seorang mukmin, niatnya untuk merendahkan, menghujat, dan orang mukmin yang dihujat itu tidak ridho dan melaporkan apa yang dialami kepada Allah, wallahi, kata Rasulullah, sesungguhnya langkahnya tidak akan bisa berjalan dia di atas sirat itu, akan kemudian ditahan. Makanya Rasulullah menyampaikan, habasahullahu ala jisri jahannam. Maka Allah akan menahan kemudian langkah kakinya di atas jahannam. Langkah kakinya tidak bisa berjalan, tertahan dia di atas jahannam, yang mana di bawahnya itu adalah api neraka yang menakutkan, tanpa dia bisa ngerti ini. Mundur tidak bisa, maju pun tidak bisa, sampai dia keluar dari apa yang dia pernah tuduhkan. Inilah yang menjadikan saya sering menyampaikan, kan masih ingat gak pembahasan kita berulang-ulang, dosa kepada saudara kita itu jauh lebih parah daripada dosa kita kepada Allah. Karena dosa kita kepada Allah itu ketika kita taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah diterima. Tapi kalau dosa kita kepada saudara kita, enggak main-main ini. Dosa seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya yang disebut dengan hakul adami tidak akan dihapus oleh Allah sampai orang yang kita nodai, sampai orang yang kita cela kehormatannya, sampai orang yang kita sakiti, sampai orang yang kita ambil kehormatannya, kita nodai namanya, kita ambil hartanya, kita lukai dirinya, itu memaafkan dan meridai kita. Makanya hakul adami itu menakutkan. Tapi justru inilah yang hari ini diremehkan. Makanya sampai kemudian kita mendapati dan kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani itu berkata, banyak sekali. Ini Imam Syaukani. Beliau menyampaikan pada masanya, yang beliau nggak melihat masa hari ini yang sudah luar biasa. Imam Syaukani itu sampai mengatakan, aku melihat orang yang terkadang dia menghindari dari zina, menghindarkan diri dari riba, menghindarkan diri dari khamr, tapi tidak pernah menghindarkan dirinya dari dosa-dosa yang dia lakukan kepada saudaranya. Dia hujat fulan, dia celah fulan, dia nodai kehormatan fulan dengan begitu mudahnya dan begitu gampangnya. Walaupun dia tidak minum khamr, walaupun mungkin dia tidak warin zina, dia tolak dan dia membenci perilaku zina. Walaupun dia kemudian tidak mau membunuh, dia tidak mau berjudi, dia tidak makan riba. Tapi kalau sudah bicara tentang kehormatan seorang mukmin, kelihatan karakter aslinya. Semuanya diremehkan. Semuanya tidak ada yang baik menurut dia. Lalu dia jatuhkan satu persatu kehormatan seorang mukmin hanya karena masalah-masalah yang dia tidak berani, yang dia tidak sikapi dengan sikap yang ma'ruf dan bijak ketika menyikapinya.
Ya. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami ini merupakan salah satu hal. Rasulullah menyampaikan satu riwayat ini ada dua bagian. Siapapun yang menjaga kehormatan seorang mukmin, maka Allah kemudian akan kirimkan kepadanya malaikat yang akan menjaga dagingnya dari api jahanam. Tapi siapapun yang pernah menghujat seorang mukmin, mencela seorang mukmin, mendatangkan aib bagi seorang mukmin, maka sesungguhnya Allah tahan kakinya itu sampai kemudian dia lepas dari apa yang pernah dia katakan. Makanya tidak main-main. Makanya jangan pernah, apalagi di dunia media sosial. Ini terutama nih yang suka membuat akun-akun anonim yang tidak ada namanya, lalu dia bersembunyi di balik nama-nama yang tidak jelas gitu. Lalu kemudian menuliskan kata-kata agama gitu. Lalu dia kerjaannya adalah mencela fulan, terutama ketika beda dengan ustadznya, beda dengan gurunya dia. Lalu tanpa dia merasa risih dan tanpa dia merasa malu, dia datangkan fotonya, dia coret-coret, dia hujat. Gitu. Demi Allah ya, walaupun engkau bisa bersembunyi di mata manusia, engkau tidak akan pernah bersembunyi di hadapan Allah. Ya. Inilah yang kemudian kita harus sadari betul. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya ketika mengambil hadis ini menjadi sebuah hadis yang kita relate pada kehidupan kita untuk membayangkan tentang sirat yang akan kita lewati, maka pastikan bahwasanya sirat itu akan terjaga untuk kita dengan malaikat yang Allah kirimkan ketika kita semakin banyak menjaga kehormatan seorang mukmin. Pokoknya dia orang mukmin, nampak pada dirinya kehormatan-kehormatan seorang yang beriman, jaga. Bela kehormatannya. Masalah kekurangannya, masalah aibnya, biar dia sama Allah. Tapi ketika kita melihat ada dohir keimanan yang ada pada dirinya, dijaga. Dan itulah orang-orang yang mereka akan dikirimkan malaikat untuk menjaganya untuk menjaga dagingnya dari api neraka. Inilah Pak. Makanya ghibah itu tidak menjadi sebuah perkara ringan, tetapi ghibah itu perkara berat. Imam Adz-Dzahabi mengkategorikan ghibah itu bukan dosa kecil, tapi ghibah itu dosa besar. Makanya salah satu di antara panggilan Allah, di antara 90 panggilan terindah, di antara 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah itu apa? Yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Makanya Allah serupakan bahwasanya apa? Allah serupakan orang yang kemudian mereka memakan daging kehormatan saudaranya, maka sesungguhnya mereka sebagaimana memakan bangkai. Mari kita sekarang bertanya, kenapa ghibah itu sama dengan makan bangkai saudara kita yang kita bicarakan keburukan itu? Karena bangkai itu tidak bisa membela diri. Ya, karena bangkai itu tidak bisa membela diri. Orang yang membicarakan seseorang di belakangnya, orang yang kita bicarakan itu kan nggak bisa membela diri. Kita ngomong panjang lebar dari A sampai Z. Lalu yang satunya yang mendengar merespon A sampai Z pula. Orang yang kita bicarakan itu nggak bisa membela diri. Dia tidak bisa mengatakan ini maaf, ini nggak kayak gitu kejadiannya, ini begini kejadiannya. Dia nggak bisa membela diri karena nggak ada. Makanya kemudian disitulah kita mengetahui dia kayak bangkai. Karena dia tidak bisa membela dirinya dan kehormatannya ketika dibicarakan di belakang. Ketika dia dibicarakan di belakang. Dan ini termasuk sebuah kategori dosa besar. Kenapa? Karena ini termasuk hakul adami, ini termasuk haknya seorang muslim. Orang itu akan betul-betul tahu kenapa dosa ghibah itu sangat berat di sisi Allah kalau dia pernah menjadi bahan untuk dighibahin. Baru akan ngerasain kenapa ghibah itu dibenci oleh Allah. Karena orang kalau sudah dighibahin, kok tahu dia dighibahin, rasanya itu berat betul. Rasanya itu berat sekali dighibahin itu. Karena pada saat itu kita tidak bisa membela diri kita. Dan orang ngomongin apa aja di belakang kita tanpa kita memiliki hak untuk memberikan pembelaan. Makanya akhirnya kalau kita setidaknya pernah digibahin, lalu kita tahu betapa sakitnya kita digibahin. Dan betapa kecewanya kita secara fitrah awal ketika pertama kali mengetahui kita digibahin.
Itulah yang menjadi alasan kenapa ghibah itu terkategori pada dosa besar. Ustadz, kalaupun dia memang betul, itu ghibah. Kalau itu salah, berarti itu adalah dusta. Ada satu hal yang berat memang, tapi pahalanya besar. Kalaupun kamu melihat saudaramu punya kekurangan, kamu tutup itu. Kamu bicarakan aja kebaikannya. Demi Allah, siapapun yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya pada waktu hari kiamat supaya aibnya tidak kelihatan banyak orang. Pada waktu berkumpulnya manusia dari ujung barat sampai ujung timur. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Dan itu kemudian yang menjadikan kita akhirnya memahami gitu. Kalaupun yang kita lihat itu saudara kita, itu berat. Karena gini loh, ikhwan. Kalau kita sampai mengetahui saudara kita, sampai kemudian mengetahui saudara kita, sampai kemudian kita mengetahui saudara kita melakukan dosa, itu berat. Demi Allah itu. Mengetahui saudara kita melakukan dosa itu berat. Kenapa saya katakan bahwasanya mengetahui dosa saudara kita itu berat? Begini penjelasannya. 1. Kalau kamu mengetahui saudara kamu melakukan dosa, kamu diperintahkan oleh Allah untuk menutupi dosa itu. Ini yang pertama. Kalaupun kamu ingin menasihati, menasihatinya diam-diam. Dan tidak boleh menelanjangi dosa yang telah dia lakukan di hadapan orang banyak untuk menjatuhkan kehormatannya. Haram, tidak boleh. Kalau kita mengetahui dosa saudara kita, makanya jangan kepo. Kepo itu justru bebannya berat. Kadang-kadang nggak ngerti itu lebih baik. Kadang-kadang tidak terlalu peduli tentang apa yang menjadi kesalahan orang, itu rahmat, itu blessing itu. Kadang-kadang itu lebih baik untuk kita. Orang kalau sudah mengetahui saudaranya berbuat dosa, satu yang pertama, dia akan dilihat oleh Allah apakah dia merahasiakan dosa saudaranya ataukah tidak, dan itu harus dijaga seumur hidup. Itu yang masih kepo kalau tidak merenung ini, dan untuk saya juga ini, kalau tidak merenung ini hal yang berat. Oke, kamu mengetahui saudaramu dalam berbuat dosa, kamu disuruh untuk kemudian menyembunyikan. Kalau kamu ceritakan, itu akan menjadi sebab kamu akan dibuka dosanya oleh Allah nanti pada waktu hari kiamat. Masya Allah ya. Saking begitu Allah sayang dan rahmatnya kepada hamba. Ada hambanya berbuat dosa dan hambanya yang satunya melihat. Hamba yang melihat disuruh nutup. Itu kalau bukan karena sayangnya Allah, itu tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh untuk kemudian menghujatnya, mencelanya dengan dosa yang dilakukan saudara kita. Kenapa? Tidaklah kamu menghujat seseorang dengan dosanya, lalu mencelanya, maka Allah akan mengujimu dengan dosa itu pada satu waktu, dan bisa jadi kamu pun juga belum tentu selamat dari dosa itu sebagaimana saudaranya kamu hujat. Makanya kan kemudian kita dapatin kan satu riwayat, siapapun yang mencela saudaranya terhadap dosa yang dilakukan oleh saudaranya, lalu dia mencelanya, merendahkan orang itu karena dosa yang dilakukan olehnya, tidaklah dia mati kecuali akan diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi dia pun belum tentu selamat dari dosa itu. Hati-hati ini. Ini yang kedua. Konsekuensinya. Dia boleh menghujatnya. Dia boleh mencelanya. Jadi betul-betul ketika kita mengetahui itu, walaupun berkecamuk segala macam perasaan kita, pikiran kita terhadap dosa yang dilakukan itu sudah. Kalau itu memang dosa, dilakukan saudara kita, maka kemudian kewajiban kita itu apa? Tidak menceritakan, supaya tidak diceritakan dosa kita oleh Allah. Lalu yang kedua, tidak menghujatnya. Yang ketiga, menasihatinya dengan diam-diam. Akhi, antum kemarin begini ya. Antum kemarin begini dan begini dan begini dan begini. Menasihati dia diam-diam. Lalu mendoakannya untuk supaya dia selamat dari dosa itu, supaya Allah kirimkan pertolongan untuk kita ketika mendoakan saudara kita terjaga dari dosa itu. Jadi tidak ringan. Tapi itulah merupakan salah satu di antara perkara yang menjadikan kita mengerti gitu. Jadi kita harus paham. Sirat yang menegangkan itu tergantung bagaimana kehidupan kita dan pola tindak kita untuk menjaga kehormatan saudara kita yang beriman. Ya, makanya kalau ada orang mendapatkan fitnah, bergegaslah maju di barisan terdepan untuk membela kehormatannya. Walaupun terkadang mungkin kita nggak terlalu mengenalnya. Dengan memberikan komen sederhana atau kemudian memberikan pembelaan-pembelaan yang kita bisa berikan. Kenapa? Karena pada dasarnya
itu merupakan perkara yang akan mengokohkan langkah kakimu ketika di atas sirat, ketika menjaga kehormatan seorang mukmin. Ya. Dan itu pula yang menjadikan kita harus selalu berbicara dengan pikiran kita. Kalau sudah bicara tentang orang, hati-hati dengan offset. Ngomong-ngomong aja, ngomong kamera, ngomong handphone jauh lebih baik. Ngomong mobil jauh lebih baik. Perkara mubah kamu bicarakan daripada kamu sudah mulai offset. Lalu membicarakan orang, lalu kemudian mengambil berbagai macam dalih pembenaran untuk memberikan angin surga dalam tanda kutip. Ya saya sebenarnya nggak mau cerita sih, tapi kelihatannya harus cerita. Insya Allah ini nggak gibah sih. Nah, itu sama itu. Itu kan sering kita jadikan menjadi kayak disclaimer gitu. Tapi pada dasarnya itulah gibah. Jagalah kehormatan seorang mukmin. Terutama kehormatan seorang guru. Karena darahnya mereka beracun. Ketika kita sudah bicara tentang para ulama, darah mereka beracun. Ya. Jangan gampang-gampang nyesatin ulama. Kalaupun engkau punya ustadz, punya guru, punya ulama gitu, lalu ada satu ulama yang ternyata kamu tidak cocok, bukan berarti kamu menghujat ulama itu juga. Kadang-kadang kita ngelihat ada kelompok yang ulamanya apabila dihujat marah. Tapi juga tidak sadar sering menghujat ulama orang lain gitu. Dan tidak memberikan respek dan tidak memberikan penghormatan kepada para ulama yang lainnya. Itu juga salah. Makanya disinilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Kalau kita membayangkan nanti di atas sirat, sekarang kita berpikir, urusan kita dengan sesama manusia itu selesai atau belum? Ayo selesaikan yuk. Ayo kita selesaikan. Biar clear. Biar tuntas. Ya. Lalu kemudian tidak perlu kita akhirnya panjang sampai di urusan akhirat kita. Kita membawa urusan sholat kita aja masih banyak yang kita harus bertanggungjawabkan. Terlebih lagi ketika kita membicarakan tentang kehormatan seorang mukmin. Ya, karena itu bukan perkara ringan di sisi Allah, itu merupakan perkara besar. Ingatlah kepada perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehormatan Ka'bah, keharuman namanya, kemuliaannya Ka'bah, itu masih lebih besar. Itu masih tetapi kehormatan seorang mukmin masih lebih besar daripada kehormatan dan kemuliaan Ka'bah. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah. Itulah jawaban dari pertanyaan antum. Kenapa kalau kita menuduh orang berzina itu harus 4 orang? Karena yang dituduh itu berkaitan tentang kehormatan. Makanya tidak boleh sembarangan satu orang ngomong zina. Tidak bisa 4 orang. Apalagi menuduhnya sesat, syubhat. Lalu kemudian ketika mengatakan syubhat, lalu kemudian hanya mengambil video 1-2 menit, kemudian kita langsung mengomentari. Tidak kayak gitu cara kita beragama dan cara kita untuk menyikapi sebuah hukum dan vonis ketika berkaitan tentang kehormatan seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang kita harus betul-betul menyadarinya. Ya. Makanya perhatikan kepada siapa kita. Untuk kemudian selama ini yang kita pernah nodai kehormatannya. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Man hama mu'minan an munafikin yu'ibuhu ba'asallahu malakan yahmi lahmahu yaumal qiyamati min nari jahannam." Indah betul hadis ini. Siapapun orang mukmin yang memberikan pembelaan kepada mukmin terhadap aib atau terhadap ghibah yang ditujukan kepada orang mukmin itu, lalu kita menjadi tameng hidup untuk menjaga pula kehormatannya, sehingga dia tidak dibiarkan sendirian untuk menjaga kehormatannya, tapi dia menjaga kehormatan pula orang mukmin itu karena Allah kirimkan malaikat. Allah kirimkan malaikat yang akan menjaga dagingnya pada waktu hari kiamat dari jilatan api neraka. Ya. Makanya kemudian itu yang menjadikan kita harus memahami. Yang berikutnya, nomor yang ke-6. Termasuk di antara
Yang betul-betul menjaga kita dari api neraka itu adalah mereka yang terus berkomitmen mampu mendapati sholat takbiratul ihram bersama dengan imam. 40 hari. 40 hari. Makanya Masya Allah ya, ada sebuah riwayat yang sangat indah. Rasulullah menyampaikan, man adroka takbiratul ihrami ma'al imami arba'ina yauman kutiba lahu bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Siapapun orang yang dia mampu untuk mendengar suara takbiratul ihramnya imam selama 40 hari tidak kelewatan dan tidak ketinggalan, walaupun cuma satu takbir, dia pernah mendapati kesempatan ini 40 hari, berarti 200 waktu sholat. Dia kemudian mendapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Maka kata Rasulullah langsung memberikan sebuah garansi tingkat tinggi. Kutiba lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya garansi dibebaskan dia dari 2 belitan atau 2 jeratan. Yang pertama jeratan kemunafikan dan yang kedua adalah jeratan api neraka. Jadi neraka itu ketika melihat orang yang berjalan di atas sirat, lalu kemudian tertera keterangan gitu, ada keterangannya bahwasanya dia pernah melewati 40 hari dia sholat tidak pernah ketinggalan bersama takbiratul ihramnya imam, maka api neraka tidak bisa menjilatnya. Sebagaimana dia telah dibebaskan oleh Allah ketika di dunia dari jeratan kemunafikan. Makanya ada salah satu syekh yang bercerita kisah nyata. Ya, ada seorang syekh yang bercerita kisah nyata. Ya, ini di daerah Arab Saudi. Bagaimana kemudian beliau ada seorang imam akan sholat. Ketika mau masuk masjid, belum dikumandangkan qomat, maka sang imam ini kaget. Sang imam ini kaget. Bagaimana dia menjumpai ada laki-laki sedang sujud-sujud nangis di antara sandal-sandal dan sepatu. Imamnya kemudian melihat itu. Ini ngapain ya orang ini? Sujudnya di antara sepatu dan sandal para jamaah, yaitu di depan pintu masjid. Imamnya terus masuk, kemudian sholat. Lalu kemudian ketika sholat, dia mendengar suara tangisan lagi di dalam sholat itu. Begitu sangat terisak-isak. Walaupun yang nangis itu berusaha menahan isakan itu, tapi tetap terdengar isakan itu. Ketika selesai, sang imam mencari sumber suara isakan tangis itu. Dan ternyata isakan tangis itu datang dari orang yang tadi dia lihat menangis di antara sandal dan sepatu. Ketika satu persatu jamaah sudah pada pulang, maka imamnya mendatangi beliau dan berkata sama beliau, Bapak tadi kamu tadi yang menangis di antara sandal dan sepatu di depan pintu situ? Iya. Terus tadi Bapak nangis-nangis? Iya. Bapak ngapain sujudnya di antara sandal dan sepatu? Terus kemudian Bapak ketika masuk di sini, kemudian Bapak juga tadi sholat kembali, kemudian nangis kembali? Iya. Lalu ada apa Pak? Oh, gitu, kalau boleh sharing. Lalu orang itu akhirnya berkata, gini Imam, wahai Syekh gitu, saya harus menjelaskan kalau memang saya ditanya. Jadi saya itu pengen sekali merasakan nikmatnya 40 hari sholat di belakang imam, tidak luput dari takbiratul ihram, setidaknya sekali dalam seumur hidup saya. Karena saya betul-betul tertarik dan tergiur untuk mendapatkan 2 pembebasan dari Allah, bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Maka saya tiap hari mengikuti takbiratul ihram. Dan hari ini hari yang ke-40. Hari ini hari ke-40 saya. Ya, hari ini hari 40. Jadi dari subuh ini, zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, ini hari yang terakhir. Kalau saya bisa mendapati satu hari ini tidak ketinggalan takbiratul ihram, berarti sudah 40 hari. Maka tadi pagi saya tertidur. Dan ketika saya bangun, saya mendengar sayup-sayup suara qomat. Dan saya betul-betul nangis, ya Allah, sudah qomat. Ya Allah, gagal saya 40 hari, di ujung 40 harinya, ya Allah.
Saya langsung bergegas ke kamar mandi, kayak orang yang lagi kesetanan saya. Saya kemudian berusaha untuk nyari masjid. Mana masjid yang kemudian belum dikumandangkan qomat. Dari satu masjid sudah dikumandangkan qomat. Saya kejar lagi dengan begitu luar biasa. Saya tancap gas saya. Saya pergi ke masjid satunya lagi sudah dikumandangkan sholat. Saya pergi ke masjid satunya lagi sudah ditegakkan sholat. Dan sampai Allah mengarahkan saya ke masjid ini. Dan ternyata saya mendapati masjid ini belum menegakkan sholat. Ketika jarak antara adzan dan iqamatnya agak begitu lama. Ketika saya mendapati dan saya mendekat ke masjid ini, lari saya dari tempat parkir, lari saya, dan ketika saya membuka pintu, saya mendapati bahwasanya masjid ini belum menegakkan sholat. Saya bersyukur betul, akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa mendapati dan mencicipi 40 hari sholat tanpa ketinggalan imam. Maka saya langsung sujud syukur itu. Walaupun itu saya lakukan di antara sandal dan sepatu-sepatu para jamaah. Saking besarnya saya bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah tidak mengharamkan saya untuk menikmati sebuah ketaatan untuk sholat di belakang imam dan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan ketika saya sholat subuh tadi bersamamu, Masya Allah, gitu saya betul-betul bersyukur, ya Allah, saya bersyukur, ya Allah. Engkau tidak haramkan diriku dari 40 hari luput dari takbiratul ihram bersama dengan imam. Masya Allah ya. Disitulah kemudian akhirnya kita paham. Makanya kita mendapati Sa'id bin Musayyib 40 tahun tidak pernah ketinggalan dari shaf yang pertama. 40 tahun. Dan ini orang-orang yang kemudian mereka mendapati yang semacam ini, inilah orang-orang yang mereka sejatinya. Mereka akan terjaga dari, mereka yang akan terjaga kemudian dari jilatan api neraka. Ustadz, gimana kalau perempuan? Gimana kalau untuk perempuan, Ustadz? Perempuan ada masa liburnya. Dan apakah perempuan ketika ingin mendapati hadis ini berarti dia harus ke masjid? Pertama, tidak. Bagi perempuan tetap di rumah. Melaksanakannya gimana? Melaksanakannya, maka kemudian disesuaikan dengan masjid di kompleknya. Dia tanya sama suaminya, jarak antara adzan, masjid, dan qomat berapa menit? Oh, kalau duhur, asar, maghrib, isya 10 menit. Kalau subuh 15 menit kayak di masjid kompleks saya. Maka setiap adzan sebelum 10 menit, setelah adzan dia sudah berdiri di dalam sholat. Dan dia sudah sholat. Sebelum 10 menit itu berlalu. Sesuai dengan kondisi sholat yang dilakukan di masjidnya. Kalau dia mendapati masa libur, maka kemudian dia berhenti semenjak liburnya itu ketika datang siklus bulanan. Dihitung. Hitungannya adalah 200 waktu sholat. Hitungannya 200 waktu sholat. Ya, hitungannya 200 waktu sholat. Oh, berarti ini sudah 200 waktu sholat yang terus bersambung dan tidak ada terputus salah satunya. Kalau terputus salah satunya, kembali lagi ke hitungan pertama lagi. Dan itu kalau bagi perempuan. Tapi inilah yang merupakan salah satu di antara kenikmatan. Semoga kita tidak termasuk orang yang diharamkan mendapatkan kenikmatan untuk mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Setidaknya 1 kali dalam seumur hidup. Kalau memang mampu, terus. Karena Allah, dibalik kata 40 hari yang disebutkan oleh Allah sebenarnya adalah supaya terbentuk habit. Lalu kemudian dia terus mengerjakannya. Maka ini kemudian yang kita harus miliki. Dan kita harus betul-betul jadikan menjadi sebuah sandaran. Sirat itu menegangkan. Tapi sirat itu tidak akan pernah api nerakanya menjilat mereka yang telah menjaga kehormatan seorang mukmin dari munafik yang menuduhnya. Karena para malaikat membersamai dengan orang yang selalu menjaga kehormatan seorang mukmin dari ghibah yang ditujukan kepadanya. Sirat itu menegangkan. Tapi sirat itu tidak akan pernah mampu untuk menjatuhkan manusia yang pernah melewati pada masa hidupnya. Bagaimana dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram 40 hari bersama dengan imam. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Ini tambahan dari apa yang kita kaji. 4, hari ini kita belajar 2, berarti 6. Masih ada beberapa lagi amalan-amalan di atas sirat yang tentunya kita berharap kalau sirat sudah selesai, berarti tidak ada ujungnya kecuali adalah kontorah yang menuju kepada surga. Berarti amal ini betul-betul sangat kita
sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena masalah kita adalah kalau disederhanakan dalam kehidupan di akhirat, pastikan bahwasanya melewati sirat kita sudah selamat. Kalau sudah melewati sirat selamat, sampailah kita kepada kontor. Dan sampailah kita kepada surga yang menjadi harapan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad